Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Bukis Tanete. Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan berbagi pengalaman pengetahuan terkait cara mengatasi tulang ikan atau duri ikan yang menyangkut di tenggorokan kita, sahabat ya. Jadi alhamdulillah sudah ada beberapa video yang saya buatkan tutorialnya terkait cara mengeluarkan ya atau cara mengatasi duri ikan yang menyangkut di tenggorokan, dan alhamdulillah direspon baik oleh sahabat-sahabatku. Mudah-mudahan eh, apa yang saya sajikan lagi kali ini bisa direspon positif juga oleh sahabat-sahabat ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada saya pribadi, karena ya sebagai manusia tentu kita tidak luput dengan yang namanya ikan ya. Karena saya pribadi sangat suka sekali makan ikan ya, khususnya biasa ikan bandeng ya. Kita ketahui bersama bahwa ikan bandeng itu banyak sekali tulangnya, dan memang karena kami hobi menjaring ikan, jadi ya tentu sangat suka dengan ikan. Nah, jadi untuk sahabat yang mungkin lagi terserang atau lagi ada tulang ikan yang menyangkut di tenggorokan, ada dua opsi yang bisa kita lakukan, sahabat ya. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama mengeluarkan kembali durinya, kemudian opsi keduanya itu menelan memasukkan ke dalam perut sehingga nanti bisa dibuang ya, buang seperti itu. Nah, jadi opsi pertamanya itu dikeluarkan ya, bisa kita lakukan dengan pertama yang harus kita lakukan dulu adalah merasakan di bagian mana tulang ikannya tersangkut ya, karena tersangkutnya tulang ikan di tenggorokan kita itu pasti bervariasi, sahabat ya, tergantung dari besar tulang ikannya, kemudian bagaimana modelnya di dalam, model tersangkutnya. Jadi kalau cepat atau lambatnya keluarnya tulang ikan itu ya tergantung juga dari model atau besar tulang ikannya itu, sahabat ya. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah merasakan bagian yang tersangkut. Jadi kalau masihnya dia dangkal, mungkin di bawah lidah ya, masih bisa mungkin kita pakai cermin kemudian kita keluarkan, mungkin menggunakan tangan. Tapi kalau memang agak-agak terasa dalam rasanya ya, bisa kita berdahak atau tersendak begitu ya, pura-pura batuk begitu, dipaksakan batuk. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tulang ikannya bisa keluar melalui mulut. Tapi kalau misalnya sudah dicoba dan ternyata belum keluar juga, bisa ke opsi selanjutnya, sahabat ya. Opsi selanjutnya itu ya bisa kita gunakan makanan-makanan yang agak lembek, bertekstur lembek, kemudian bisa kita langsung makan agak-agak besar ya, tidak dikunyah begitu ya, jadi potongan-potongan besar. Ini namanya donat, sahabat ya. Langsung bisa kita makan seperti ini ya. Baru jangan terlalu dikunyah, sahabat ya, biarkan dia besar langsung masuk. Seperti itu, sahabat ya. Nah, kalau sudah dimakan seperti ini, sahabat, kita kondisikan misalnya kalau di bagian sini kita tekan-tekan juga di bagian leher yang terasa ada tulang ikan yang tersangkut sambil kita makan, sahabat ya. Mungkin perlu 2 atau 3 kali tekanan makanan sehingga bisa ikut masuk ke dalam perut ya. Tapi sekali lagi, cepat dan lambatnya keluar tulang ikannya tergantung dari bentuknya ya, apakah besar tulang ikannya atau bentuk model melintangnya di dalam agak strategis ya, tentu cukup lama baru keluarnya. Itu opsi pertama. Kemudian bisa kita gunakan juga nasi ya, nasi, roti. Nasinya itu bisa dikepal-kepal kemudian kita telan bulat-bulat begitu ya. Biasa juga menggunakan roti ya, roti. Kemudian bisa juga menggunakan sokok namanya ya kalau di daerah saya.
itu namanya ada soko atau beras ketan yang dimasak ya, dia kan teksturnya agak lengket. Biasa juga cukup bagus. Namun yang paling efektif juga adalah menggunakan ini sahabat, cairan ini adalah minyak kelapa sahabat ya. Kita bisa meminum sedikit minyak kelapa seperti ini minyak kelapa ya. Minyak kelapa kita minum sedikit seperti ini. Kemudian kita telan. Tujuannya apa? Itu untuk melunakkan atau tulang ikannya ya. Maksudnya membuat licin tenggorokan kita, sehingga tulang ikannya nanti ketika disusul dengan makanan-makanan yang lain itu dengan mudahnya akan masuk ke dalam perut kita. Nah, seperti ini sahabat ya. Oke sahabat ya. Jadi mungkinlah hanya ini yang sempat saya bagikan sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah tadi beberapa tips unik yang bisa kita lakukan ketika kita ada duri ikan yang menyangkut di dalam tenggorokan kita ya sahabat ya. Dan sekali lagi, ini hanyalah berdasarkan pengalaman. Kalau memang sudah dicoba berbagai macam tips dan terasa masih mengganggu tulang ikannya ya, kalau memang perlu ya dibawa ke ahlinya sahabat ya, dibawa ke dokter, diperiksakan ke ahlinya, karena ini hanyalah berdasarkan pengalaman pribadi saja sahabat ya. Oke, sekian dari saya sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.